wabarakatuh. Hai teman-teman. Teman-teman, kalian tuh pernah gak sih kepikiran kehidupan sehari-hari kalian tuh tanpa internet? Gak bisa buka medsos, gak bisa chattingan, gak bisa streaming. Itu bakal ribet banget gak sih? Nah, karena internet itu sudah jadi bagian penting dalam kehidupan kita, perusahaan telekomunikasi juga harus terus beradaptasi biar tetap bisa ngikutin perkembangan zaman. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 bakal ngebahas salah satu langkah besar di industri telekomunikasi Indonesia, yaitu merger antara Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia yang kemudian dikenal menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Yuk kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini saya ingin membahas sedikit terkait dengan merger dan akuisisi di industri telekomunikasi. Merger dan akuisisi adalah strategi korporasi untuk keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing. Strategi ini memperluas operasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan sinergi, terutama di industri padat modal dan berorientasi tinggi. Industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif dengan operator besar seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Hutchison Tri Indonesia. Kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur 4G dan 5G mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan skala usaha. Perkembangan teknologi digital mempercepat transformasi bisnis. Merger antara PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison adalah contoh respon strategis terhadap dinamika industri dan teknologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profit perusahaan Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia. PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo, secara singkat, PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo didirikan pada tahun 1967 sebagai penyedia layanan telekomunikasi internasional. Transformasi bisnis signifikan terjadi dengan masuknya Ooredoo Group sebagai pemegang saham pengendali. Branding menjadi Indosat Ooredoo dan fokus pada layanan data serta digital. Itu bidang usaha dan layanan utama. PT Indosat Ooredoo itu menyediakan layanan saluran berbayar dan pasca bayar, internet berbasis data, serta layanan digital untuk individu dan korporasi. Prioritas pada pengembangan jaringan dan kualitas layanan. Itu posisi dalam industri. PT Ooredoo, Indosat Ooredoo ini sebelum merger, Indosat Ooredoo adalah operator utama berbasis bersaing dengan Telkomsel dan XL Axiata, menghadapi tantangan persaingan harga ketat dan tekanan probabilitas, membutuhkan efisiensi operasional lebih kuat. Nah, itu kita masuk pada Tri Indonesia atau PT Hutchison di Indonesia. Itu secara singkat, PT Tri Indonesia itu mulai beroperasi di Indonesia itu pada tahun 2007, bagian dari CK Hutchison Holdings. Mengusung strategi sebagai operator alternatif dengan fokus pada layanan data dan harga kompetitif, mendorong persaingan harga dan inovasi. Itu segmen pasar dan pelanggan. PT Tri Indonesia itu fokus pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, dan pengguna data intensif. Pelanggan sensitif harga, mencari layanan fleksibel dan mudah diakses, dan menawarkan paket data kompetitif. Yang ketiga itu peran dalam persaingan. Tri Indonesia itu berperan sebagai pendorong persaingan dinamis, terutama dari sisi harga dan layanan data.
Namun, keterbatasan skala usaha dan investasi jaringan menjadi tantangan utama. Ya baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan tentang gambaran umum industri telekomunikasi Indonesia. Nah, yang pertama ada struktur pasar dan pemain utama. Industri terkonsentrasi dengan dominasi Telkomsel, Indosat, Ooredoo, XL, Axiata, dan Hutchison 3 Indonesia. Persaingan intens dalam perebutan pangsa pasar dalam loyalitas pelanggan. Artinya, industri telekomunikasi di Indonesia dikuasai oleh beberapa pemain besar saja. Kondisi ini membuat persaingan menjadi sangat ketat, terutama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, selanjutnya ada karakteristik industri sebelum merger. Pertumbuhan layanan data pesat, industri padat modal dengan investasi besar untuk infrastruktur. Persaingan harga ketat, meningkatkan margin keuntungan. Sebelum merger, permintaan layanan data terus meningkat. Namun, tingginya biaya pembangunan jaringan dan persaingan harga membuat keuntungan perusahaan semakin terbatas. Lalu yang terakhir ada tantangan utama industri. Kebutuhan belanja modal tinggi, perkembangan teknologi cepat, dan perubahan perilaku konsumen digital, perusahaan harus berinovasi dan efisien untuk bertahan. Industri ini menghadapi tekanan besar karena harus terus berinvestasi dan mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan konsumen yang semakin digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan alasan merger. Nah, yang pertama ada faktor internal efisiensi operasional. Sebelum merger, Indosat, Ooredoo, dan Hutchison 3 Indonesia beroperasi terpisah, menyebabkan inefisiensi dan duplikasi infrastruktur. Merger menciptakan efisiensi skala dan lingkup, menggabungkan jaringan, optimalisasi aset, dan integrasi fungsi operasional. Merger dilakukan agar operasional menjadi lebih efisien, biaya bisa ditekan, dan penggunaan aset menjadi lebih optimal. Lalu yang berikutnya ada faktor internal, keterbatasan skala dan investasi. Skala usaha kedua perusahaan terbatas dibandingkan pemimpin pasar, membatasi investasi besar untuk mengembangkan jaringan dan teknologi baru. Merger menggabungkan sumber daya finansial, aset fisik, dan kapabilitas manajerial. Dengan merger, perusahaan memiliki skala yang lebih besar sehingga kemampuan investasi dan daya saing ikut meningkat. Lalu yang berikutnya ada faktor eksternal, persaingan intens. Industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, memicu perang harga dan meningkatkan margin keuntungan. Merger memperkuat posisi kompetitif dan menciptakan struktur industri lebih seimbang. Merger menjadi strategi untuk menghadapi persaingan ketat dan menjaga keberlanjutan bisnis. Lalu yang berikutnya ada faktor eksternal, teknologi dan transformasi digital. Perkembangan teknologi 4G atau 5G, kebutuhan layanan digital menuntut investasi besar. Merger mempercepat transformasi digital melalui penggabungan keahlian aset dan inovasi teknologi. Dengan penggabungan ini, membantu perusahaan lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar digital. Itu saja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tantangan sebelum merger dan bentuk merger. Poin pertama itu tantangan perusahaan sebelum merger. Jadi, persaingan harga dan biaya operasional tinggi menentukan margin keuntungan, berdampak pada kemampuan menciptakan nilai dan membiayai investasi jangka panjang. Yang kedua itu kebutuhan belanja modal atau capex yang sangat besar. Jadi industri telekomunikasi menuntut capex besar untuk membangun modernisasi dan memelihara jaringan. Merger mengoptimalkan pengguna capex dan memperkuat struktur keuangan. Jadi intinya sebelum merger perusahaan sebenarnya berada di kondisi yang cukup tertekan, persaingan antara operasional yang sangat ketat, sementara biaya operasional di investasi terus meningkat. Jadi di sisi lain perusahaan juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas
kualitas jaringan dan layanan kalau dijalankan sendiri. Jadi beban ini cukup berat karena itu merger dilihat sebagai salah satu solusi strategis agar perusahaan bisa bertahan dengan tetap berkembang. Next, untuk poin kedua itu industri merger horizontal. Perhubungan Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia adalah merger horizontal karena keduanya beroperasi di industri yang sama dengan menyediakan layanan serupa. Selanjutnya, karakteristik merger horizontal. Di industri padat modal membutuhkan investasi besar. Merger memungkinkan efisiensi melalui optimalisasi aset jaringan, mengurangkan duplikat dan menguatkan skala ekonomi. Jadi ini dilihat dari industrinya. Merger ini termaksud merger horizontal karena keduanya perusahaan bergerak di bidang yang sama, yaitu telekomunikasi. Jadi artinya mereka sebelumnya adalah persaingan langsung dengan bergabung perusahaan yang bisa mengurangi perusahaan internal dan lebih fokus kepada efisiensi. Dan poin ketiga itu membentuk merger berdasarkan struktur hukum. Merger konsolidasi kedua perusahaan melebur dan membentuk entitas baru PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk dengan identitas hukum baru, sementara entitas sebelumnya tidak lagi digunakan. Dan juga ada bentuk entitas baru. Jadi entitas baru mengintegrasikan aset jaringan, basis pelanggan, SDM dan kapabilitas teknologi menjadi landas kuat untuk strategi jangka panjang. Jadi intinya itu kalau dilihat dari sisi hukum, merger ini membentuk suatu entitas baru. Jadi bukan sekadar kerjasama tetapi benar-benar melebur secara legal dengan suatu badan hukum baru. Pengelola aset, jaringan dan operasional bisa disebutkan sehingga pengembalian keputusan jadi lebih sederhana dan terkoordinasi. Selanjutnya kita masuk ke implikasi dan pola motorship merger. Jadi implikasi bentuk merger dampak pada struktur pasar. Jumlah pelaku usia utama berkurang, meningkatkan konsentrasi pasar, berpotensi menciptakan struktur pasar yang lebih efisiensi dengan investasi jaringan optimal. Selanjutnya itu ada dampak pada tingkat persaingan yang menghasilkan persaingan langsung antara Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia. Namun persaingan tetap ada di operator lain. Diharapkan menciptakan persaingan yang lebih sehat. Jadi merger ini membawa implikasi terutama terhadap struktur pasar dan meningkatkan persaingan. Jadi jumlah pemain besar di industri berkurang sehingga pasar menjadi lebih terkonsentrasi. Namun di sisi lain merger ini diharapkan menciptakan efisiensi baik dari sisi biaya maupun investasi jaringan sehingga persaingan yang terjadi bisa lebih sehat. Dan yang terakhir ada klasifikasi pola merger, motorship merger. Yang pengertian motorship merger. Pengertian motorship merger. Suatu entitas utama sebagai pusat kendali seluruh aset dan operasional dikonsolidasi, fokus pada efisiensi operasional, penguatan skala dan daya saing melalui integrasi internal. Next, indikasi pada Indosat Ooredoo Hutchison, pembukaan suatu entitas hukum baru atau PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk sebagai induk tunggal. Jaringan, spektrum dan sistem operasional digabung dan dioperasikan secara terintegrasi. Next, ada perbedaan dan platform merger. Bukan platform digital terbuka atau ekosistem multisisi, fokus utama adalah konsolidasi aset dan meningkatkan efisiensi operasional, bukan interaksi lintas pengguna. Next, implikasi pola motorship merger. Struktur organisasi terpusat mengoptimalkan penggunaan jaringan, menekankan biaya dan memperkuat posisi kompetitif, memungkinkan strategi jangka panjang terkoordinasi untuk menginvestasi teknologi baru. Jadi intinya pola merger yang digunakan adalah motorship merger, di mana suatu entitas induk
menjadi pusat kendali utama. Seluruh aset, jaringan, dan operasional berada di bawah suatu perusahaan induk, sehingga strategi bisnis dan operasional bisa dijalankan secara integrasi. Jadi pola ini memudahkan perusahaan untuk fokus pada efisiensi dan penguatan daya saing jangka panjang. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian motif utama mengapa Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia memilih untuk bergabung melalui merger. Jadi motif yang pertama adalah sinergi operasional. Melalui merger, Indosat dan Tri dapat mengintegrasikan jaringan, spektrum, serta infrastruktur telekomunikasi yang mereka miliki. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya, memperluas cakupan jaringan, dan meningkatkan kualitas sinyal bagi pelanggan. Dengan demikian, operasional perusahaan menjadi lebih efisien dibandingkan jika berjalan sendiri-sendiri. Motif kedua adalah efisiensi biaya. Merger memungkinkan pengurangan biaya yang sebelumnya tumpang tindih, seperti biaya pemasaran dan administrasi. Selain itu, dengan skala usaha yang lebih besar, perusahaan dapat menerapkan skala ekonomi sehingga biaya per unit layanan menjadi lebih rendah. Motif berikutnya adalah penguatan daya saing. Setelah merger, perusahaan memiliki skala usaha yang lebih besar, jumlah pelanggan yang meningkat, serta aset jaringan dan kapasitas keuangan yang lebih kuat. Hal ini membuat perusahaan hasil merger lebih mampu bersaing dengan operator besar lainnya di industri telekomunikasi Indonesia. Selain itu, merger juga bertujuan untuk ekspansi dan konsolidasi pasar. Penggabungan basis pelanggan memungkinkan perluasan pangsa pasar secara lebih cepat, sekaligus menciptakan struktur pasar yang lebih stabil. Motif terakhir adalah strategi jangka panjang. Merger ini menjadi fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan investasi jaringan yang besar, serta dinamika regulasi, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk inovasi layanan di masa depan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang analisis pasar dan dampak merger. Di poin pertama ada karakteristik dan ukuran pasar sebelum merger. Jadi sebelum merger, industri telekomunikasi Indonesia memiliki struktur pasar oligopoli, di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Ukuran pasar telekomunikasi Indonesia tergolong sangat besar, didukung oleh jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, serta tingkat penetrasi seluler yang melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa satu individu dapat memiliki lebih dari satu kartu SIM. Namun, meskipun pasarnya besar, hambatan masuk ke industri ini sangatlah tinggi, terutama karena kebutuhan investasi jaringan, biaya spektrum frekuensi, dan juga kewajiban regulasi. Selain itu, terjadi perubahan perilaku konsumen, di mana penggunaan layanan voice dan SMS menurun, sementara konsumsi layanan data meningkat secara signifikan. Poin kedua ada pangsa pasar sebelum merger. Dilihat dari pangsa pasar sebelum merger, Telkomsel menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 45 hingga 46%. Indosat Ooredoo memiliki pasar sekitar 20%, diikuti oleh XL Axiata sekitar 16%, dan Hutchison 3 Indonesia sekitar 13%. Data ini menunjukkan bahwa sebelum merger, Indosat dan Tri secara terpisah masih berada di bawah dominasi Telkomsel, sehingga merger menjadi langkah strategis untuk menciptakan kekuatan pasar yang lebih seimbang. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu nilai ekonomi dan pertumbuhan pasar. Jadi di industri telekomunikasi Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar, seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital. Namun, pertumbuhan pasar tergolong moderat karena persaingan harga yang ketat menekan margin keuntungan operator. Dalam kondisi ini, merger menjadi solusi untuk menciptakan efisiensi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan perusahaan. Di poin terakhir ada implikasi. Nah, implikasi dari merger ini adalah meningkatnya efisiensi operasional dan potensi peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, karena struktur pasar menjadi lebih terkonsolidasi, peran regulator sangat penting untuk memastikan persaingan tetap sehat dan tidak merugikan konsumen.
Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia adalah langkah strategis untuk merespon persaingan ketat dalam industri padat modal. Ini adalah merger horizontal dan konsolidasi yang membentuk entitas baru, yaitu PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Pola integrasinya adalah mothership merger. Kemudian merger ini dilakukan melalui kesepakatan bersama sehingga dapat dikategorikan sebagai merger negotiated. Dalam pengelolaan aset, jaringan, dan strategi terpusat, merger ini bertujuan untuk memperkuat posisi kompetitif dan membangun fondasi efisien untuk menghadapi perkembangan teknologi dan juga persaingan telekomunikasi di Indonesia.